Hai guys, balik lagi di channel kita. Jadi kali ini kita akan lanjut nih tentang topik kemarin buat insecurity. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya akan dimulai ke Mbak Lulu, yaitu pernah nggak nih Mbak Lulu merasa tidak pantas dicintai atau takut ditinggalkan karena insecurity? Kalau itu pasti pernah ya, karena aku emang pernah di fase yang insecure itu. Jadi menurutku takut ditinggalkan, tak pantas dicintai itu menurutku manusiawi. Itu bukan cuma di hubungan percintaan ya, bahkan di pertemanan itu aku beberapa kali yang merasa tidak pantas untuk disayangi atau diterima secara individu, secara utuh lah, bukan yang nggak pantas dicintai gitu. Baik itu secara mungkin fisiknya, kalau sama itu ya kan kadang walaupun pertemanan juga ada yang milih-milih juga, atau mungkin pasangan pasti juga ada lah, itu pasti fisik ada, mungkin finansial yang berbeda kadang ada juga. Ketika perbedaan pertemanan yang finansialnya terlalu berbeda atau pasangan itu tuh kerasa banget sebenarnya. Kerasanya ya kadang kita tidak bisa pasti ada yang beda lah, atau mungkin emosi itu juga bisa sih. Tapi sebenarnya yang perlu kita sadari, cinta yang sehat entah itu pada pertemanan atau pasangan itu tuh tidak didasarkan pada kesempurnaan. Kan manusia juga nggak ada yang sempurna kan. Iya, benar. Yang penting kita menerima komitmen, saling bertumbuh, jujur, atau mungkin pertemanan itu nggak harus saling timbal balik yang sama apanya, tapi kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa belajar bersama atau berkembang bersama. Nggak harus yang sempurna itu sih. Jadi nggak perlu insecure kalau ngerasa ada suatu kekurangan di diri kita, karena setiap orang juga pasti ada kekurangannya kan. Tinggal selagi kita memperbaiki yang bisa diperbaiki dan menerima utuh diri kita, menurutku ya itu udah cukup gitu. Tapi kalau menurut Mbak Lulu nih, sebenarnya kesepian itu termasuk insecure apa enggak? Kesepian ya? Kalau menurutku kesepian bukan insecure sih. Beda berarti. Tapi mungkin ketika kita insecure bisa mengakibatkan kesepian. Ketika insecure terus kita menarik diri dari orang lain gitu ya. Aku mau berteman ini, kayaknya dia tidak menerima aku, atau dari pasangan ini ke pasangan udah belum menjalannya insecure kan, pasti nanti yang hubungan tadi kan akhirnya kan bubar kan. Kalau kita tidak punya pasangan, tidak punya teman, tidak punya apa, dan tidak sayang diri sendiri, diri sendiri aja nggak membela gitu, pasti itu kan ya akhirnya kesepian. Iya, benar-benar. Tapi belum tentu juga kesepian gara-gara insecure sih, ada penyebab lain juga bisa. Tapi bisa ada hubungannya juga. Kalau dari aku gitu. Kalau dari Mbak Nurul sendiri gimana menurut Mbak Nurul? Oke, kalau tentang kesepian ini? Dari aku sebenarnya kalau ngerasa kesepian aku juga pernah sih. Makanya tadi aku tanya ya, apakah kesepian bagian dari insecure? Karena dulu tuh aku pernah di fase punya temen, habis itu aku tuh nggak mau ngelepasin temenku, kayak pengen aja sama dia terus. Tapi bukan dalam artian aku ngerasa aku nggak pantas ya, cuma lebih ke aku udah nyambung sama orang ini, jadi aku nggak mau temanku ini lepas kayak gitu. Jadi aku mau sama-sama dia terusan, terus punya selalu banyak hubungan sama dia kayak gitu sih. Tapi menurutku juga itu bukan insecure sih, cuma kayak mempertahankan aja apa yang emang aku sukai ya, karena sama temanku tadi aku ngerasa nyambung kayak gitu. Tapi bukan yang posesif atau yang nggak suka temanku dekat sama yang lain, nggak gitu. Cuma lebih ke kayak aku minta lebih banyak waktunya dia aja kayak gitu. Tapi menurutku itu lebih ke kesepian sih emang. Tapi sebenarnya aku juga pernah kayak gitu, tapi itu sebenarnya juga bukan insecure sih. Aku pernah berteman yang secinta itu aku sama dia. Itu sama cewek, maksudnya aku setiap hari sama dia, aku sering nginep di kosnya, kita apa bareng, makan bareng, kelas bareng, dan apa bareng. Suatu hari dia punya grup baru lah intinya, circle baru, tapi aku tidak diajak.
mana masalahnya aku tuh tidak punya teman selain dia juga. Oh, intinya aku kan gitu. tiap hari sama dia. Mm-mm. Jadi aku tidak berpikir untuk mencari teman lain, intinya gitu lah. Dan ketika dia pergi dan aku tidak diajak, ketika aku gabung di circle-nya pun aku kayak nggak dianggap. Sebenarnya aku bukan yang insecure sih, tapi kayaknya ini aku emang tidak diundang, maksudnya tahu nggak ya, Iya, nggak yang paham. bisa di Iya. itu. Dan aku sebenarnya emang tidak terlalu bisa untuk berteman yang circle-nya terlalu besar kayak 7 orang atau 8 orang itu menurutku capek juga. Iya. Jadi aku lebih suka yang circle kecil. Akhirnya ya udah, dengan sedih hati, walaupun aku itu juga pikirnya aku salah apa ya, di situ letak insecure-nya, kayak aku salah apa ya sampai ditinggal. Jadi kayak insecure-nya itu di titik itu, kayak kenapa aku ditinggal, aku salah apa, emang aku nggak cukup ya buat dia. Itu insecure-nya di situ sih. Tapi semakin ini semakin sadar mungkin kita emang nggak cocok di suatu hal, jadi emang kita harus pisah. Jadi ya udah. Iya, benar-benar. Tapi itu tidak diakhiri dengan permusuhan sih. Ya hanya tidak bersama yang sedekat dulu lagi. Oke. Nggak kerasa ya, kayaknya kita udah di penghujung episode hari ini. Bener banget. Nah, jadi untuk part selanjutnya gimana nih? Kita akan meneruskan tentang insecurity ini di obrolan kita selanjutnya. Bener banget. Atau kalian kalau punya ide, pertanyaan atau topik yang seru atau tentang insecurity ini, apakah kalian setuju atau kalian punya cerita tentang insecure kalian sendiri nih, bisa ditaruh di kolom komentar. Benar. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.